Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir Bu. Ibu absen dulu ya. Laila, Hadir. Badar, Ada Bu. Yaya. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau mimpin doa? Badar, silahkan. Jaya. Silakan Jaya. Badar. Doa apa? Berdoa mulai. Gitu. Kan ini Enggak, apa? Berdoa mulai. sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan kalian buka buku materi yang sudah pernah kita pelajari, tapi sekarang kan materinya yang baru, yang kemarin kan udah habis. Ibu bagi dulu ya materinya ya. Kasih semuanya. Judulnya hari ini desain mengenai perubahan model. Kalau kita lihat desain itu, kalian bisa membaca di sana ya. Apa itu desain? Silakan kalian baca dulu. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Dunia industri dan perkembangan model. Dapat di-cut videonya. Nah, kita lihat gambar-gambarnya di situ. Di situ model-modelnya itu dari tahun 70-an, 90-an, 2020, terus tahun 90-an. Itu kan mengalami perubahan terus-menerus. Nah, menurut perkembangan zaman. Kalau kita lihat itu kan perubahan model dari yang 70-an ke 90-an. Terus dari 90-an ke 2000, terus dari 2000, tahun 2000-an ke 2020 itu mengalami perubahan. Bisa kalian lihat di situ. Nah, setelah itu bisa kalian lihat lagi dari para desainer-desainer dunia, di situ sudah ada disebutkan, termasuk desainer-desainer yang ada di Indonesia, seperti batik Kris, batik Semar. Nah, itu bisa kalian lihat ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat di sini ada beberapa model bisnis. Jadi ada 7 model bisnis fashion itu, mulai dari butik, garment, konveksi, terus tailor, sanggar busana, model. Itu ada beberapa macam model-model bisnis fashion. Jadi banyak keuntungan dari kita, peluang-peluang ide dan bisnis fashion. Jadi kalau kita ingin mendapat peluang bisnis, jadi untuk dia fashion itu bisa jadi desainer, bisa jadi desainer fashion blogger, bisnis majalah fashion, terus membuat brand pakaian sendiri, terus sebagai bisnis agen model. Nah, itu mengenai industri dan perkembangan model. Ada pertanyaan dari sini? Saat ini belum. Untuk materi yang selanjutnya, yang bagian D dengan E, bisa kalian baca dulu sekitar 5 menit. Nah, kalau di pas dari dia. Silakan, mau bertanya? Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya.
Lanjut Bu, lanjut. Lanjut Bu, Oh, lanjutin dulu Bu. lanjut. Berarti yang bagian D dengan E tadi udah dibaca? Sudah. Sudah Bu. Oh, sudah. Kalau kita ingin melakukan ini apa Passion. penjualan, itu berarti kita harus melakukan riset dulu ke pasar. Jadi sampai di mana di pasar itu ingin membuka suatu usaha, berarti kita harus lakukan riset dulu. Jadi tentukan dulu siapa pelanggannya, terus bagaimana pemasarannya, terus kualitas apa saja, terus banyak para konsumen itu memakai pakaian apa saja yang lebih banyak di pasaran. Nah itu kalau kita ingin melakukan mengembangkan usaha atau kita ingin memulai usaha, jadi kita harus pertama lakukan riset dulu di pasar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Laila, ada yang mau bertanya? Contoh melakukan riset di pasar. Kalau kita melakukan riset di pasar, berarti kita ingin mulai usaha, berarti kita ini pemasarannya dulu, pelanggannya dulu siapa, terus gimana pemasarannya dulu. Jangan kita bikin pakaian dulu, tapi kita tidak tahu bagaimana memasarkannya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara ini Bu mengembangkan peluang dalam inovasi fashion sesuai zaman sekarang? Sekarang kan kita udah zaman modern kan Bu. Nah, bagaimana cara mengembangkannya di dalam bidang fashion? Kalau sekarang kan udah zamannya digital nih, jadi kan orang udah memakai yang namanya zaman digital. Jadi bisa melakukan melalui online media sosial, fashion blogger namanya, di blog gitu ya. Nah, jadi pasti berbeda dengan zaman yang tahun 70-an yang belum ada HP yang Android sekarang ya. Jadi zaman sekarang itu tidak harus kita start jualan orang ke pasar atau kita ngantar pakaian ke pasar, tapi kita bisa langsung bertatap muka lewat media sosial melalui para konsumen. Jadi melalui media sosial. Jadi jualannya kita bisa langsung lewat media sosial. Untuk menentukan target pasar itu seperti apa Bu? Menentukan target pasar? Maksudnya? Menentukan target pasar penjualannya itu bagaimana caranya menentukan target pasarnya? Memulai ya tadi pemasarannya dulu, pelanggannya siapa. Nah itu. Jaya ada pertanyaan Jaya. Lanjut dulu Bu. Lanjut Bu. Nah itu ada di bagian ini, bagian terakhir. Nah, silahkan kalian ini kerjakan di sana, ada tugas buat kalian. Silahkan kalian lihat dulu atau kalian baca dulu. Kalau ada yang tidak mengerti bisa kalian tanyakan. Dan tugas ini bisa kalian ini bawa dulu ke rumah, atau nanti jam pelajaran berikutnya bisa kita kerjakan lagi atau kita kerjakan sama-sama. Jadi bisa kalian ini dulu, kalian baca dulu kalau ada yang kalian tidak mengerti. Dunia industri dan perkembangan mode. Di sini kita akan menampilkan berbagai fashion dari tahun 70-an sampai 2020. Alat dan bahan dalam pembuatan fashion. Jadi ada kain keras, benang jahit, mesin jahit, kertas pola, mister, gunting, jarum pentul, kain
kancing, kemeja, pita ukur, buku tulis, pensil, dan setrika. Yang utama adalah mesin jahit. PKBM Warahmah semuanya memakai mesin jahit dalam model Hexpeed. Perkenalan model bisnis fashion. Jadi ada butik, garmen, konveksi, tailor, modesty, atelier, dan sanggar busana. Cara agar sukses menjalankan bisnis, selalu lakukan riset di pasar, ikuti tren, strategi pemasaran yang tepat, buka toko, bekerja sama dengan influencer, dan berikan diskon. Perubahan gaya dan selera. Nah, perubahan gaya dan selera ini tergantung tren. Jadi bentuk beragamnya, corak, gaya rambut, hiasan, penggunaan jilbab maupun pakaian itu berdasarkan tren. Fungsi dari fashion itu ada 6 sebagai sarana komunikasi, merefleksikan dan mengekspresikan keadaan hati, mempunyai suatu fungsi kesopanan. Fashion sebagai fenomena budaya. Fashion dapat mengungkap identitas pemakainya. Fashion juga digunakan untuk menunjukkan nilai sosial dan status. Di sini adalah karya-karya desainer dan produk fashion. Ada dari Bian, Sebastian Gunawan, dan Didi Budiarjo. Juga ada dari Didit, Binhouse, Andrian Gan, dan Edward Huta Barat. Mereka adalah desainer-desainer dunia. Konsep sustainable. Jadi sustainable itu adalah eksistensinya di industri mode sebagai sebuah revolusi yang akan menjadikan industri ini lebih berkelanjutan. Sini mereka menggunakan pakaian lokal dengan berbagai serat dari bahan alami. Potensi lokalnya dari Indonesia itu ada Danar Hadi, Batik Keris, Batik Semar, Aliera Batik, Batik Iwan Tirta. Kearifan lokal dalam produk fashion. Jadi kearifan lokalnya adalah pandangan hidup, pengetahuan, serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal. Contoh-contoh dari fashion. Jadi kesimpulannya, dunia industri dan perkembangan mode itu setiap tahun akan selalu berubah dengan perkembangan zaman. Nah, dengan demikian, mode mengedepankan pemahaman tentang sesuatu yang baru dan semangat besar secara terus-menerus. Setiap dekade selalu menampilkan gaya pakaian yang berbeda-beda, dan setiap tahunnya selalu ada tren fashion yang baru yang muncul ataupun tren lama yang kembali muncul. Perubahan zaman serta perubahan gaya hidup masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan tren fashionnya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa model bisnis. Jadi ada 7 model bisnis fashion itu, mulai dari butik, garmen, konveksi, terus tailor, sanggar busana, model. Itu ada beberapa macam model-model bisnis fashion. Jadi banyak keuntungan dari kita peluang-peluang ide dan bisnis fashion. Jadi kalau kita ingin mendapat peluang bisnis, jadi untuk fashion itu bisa jadi desainer, bisa jadi desainer
fashion blogger, bisnis majalah fashion, terus membuat brand pakaian sendiri, terus sebagai bisnis agen modal. Nah, itu mengenai industri dan perkembangan mode. Ada pertanyaan dari sini? Saat ini belum. Untuk materi yang selanjutnya yang bagian D dengan E bisa kalian baca dulu sekitar 5 menit. Nah, kalau di pas tadi silakan mau bertanya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Lanjut. Berarti yang bagian D dengan E tadi udah dibaca? Sudah Bu. Oh, sudah. Kalau kita ingin melakukan ini penjualan, itu berarti kita harus melakukan riset dulu ke pasar. Jadi sampai di mana di pasar itu ingin membuka suatu usaha, berarti kita harus lakukan riset dulu. Jadi tentukan dulu siapa pelanggannya, terus bagaimana pemasarannya, terus kualitas apa saja, terus banyak para konsumen itu memakai pakaian apa saja yang lebih banyak di pasaran. Nah, itu kalau kita ingin melakukan mengembangkan usaha atau kita ingin memulai usaha. Jadi kita harus pertama lakukan riset dulu di pasar. Ada lagi yang mau tanyakan? Laila, ada yang mau bertanya? Contoh melakukan riset di pasar. Kalau kita melakukan riset di pasar, berarti kita ingin mulai usaha. Berarti kita ini pemasarannya dulu, pelanggannya dulu siapa, terus gimana pemasarannya dulu. Jangan kita bikin pakaian dulu, tapi kita tidak tahu bagaimana memasarkannya. Ada yang mau tanyakan? Bagaimana cara ini Bu mengembangkan ruang dalam inovasi fashion sesuai zaman sekarang? Sekarang kan kita udah zaman modern kan Bu. Nah, bagaimana cara mengembangkannya di dalam bidang fashion? Kalau sekarang kan udah zamannya digital nih, jadi kan orang udah memakai yang namanya zaman digital. Jadi bisa melakukan melalui online, media sosial, fashion blogger namanya, di blog gitu ya. Nah, jadi pasti berbeda dengan zaman yang tahun 70-an yang belum ada HP yang Android sekarang ya. Jadi zaman sekarang itu tidak harus kita start jualan orang ke pasar atau kita ngantar pakaian ke pasar, tapi kita bisa langsung bertatap muka lewat media sosial melalui para konsumen. Jadi melalui media sosial. Jadi jualannya kita bisa langsung lewat media sosial. Untuk menentukan target pasar itu seperti apa Bu? Menentukan target pasar? Maksudnya? Menentukan target pasar penjualannya itu bagaimana caranya menentukan target pasarnya? Memulai. Ya tadi pemasarannya dulu, pelanggannya siapa? Nah, itu. Jaya ada pertanyaan Jaya. Lanjut dulu Bu. Nah, itu ada di bagian ini, bagian terakhir. Nah, silahkan kalian ini kerjakan di sana, ada tugas buat kalian. Silahkan kalian lihat dulu atau kalian baca dulu. Kalau ada yang tidak mengerti bisa kalian tanyakan. Dan tugas ini bisa kalian ini bawa dulu ke rumah, atau nanti jam pelajaran berikutnya bisa kita kerjakan lagi atau kita kerjakan sama-sama. Jadi bisa kalian ini dulu, kalian baca dulu kalau ada yang kalian tidak mengerti.
Sudah berapa menit ya? Hmm. 9. Lanjut. Berarti sudah tahu ya. Nah, sekarang ibu tutup dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.